Nah, kira-kira itu nggak sih yang dinamakan viral marketing? Atau teman-teman punya pendapat lain? Monggo nanti disiapin ya. Review orang, review KOL, review di YouTube kan banyak review tuh. Ada kalau nge-review barang tuh ada gadgetin, ada jagat review, macam-macam. Atau mau beli tas ada reviewnya, mau beli sepatu ada reviewnya, kayak gitu-gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya dari Universitas Andalas. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Hari ini mau share untuk kita belajar bersama tentang viral marketing. Nah, sebelum kita mulai pembahasan ini, ada baiknya kita kenalan dulu ya. Nama saya Riko Ringgoanto. Saat ini saya jadi growth lead-nya di Bayu. Kerjaannya basically memastikan bahwa jumlah pelanggan dan jumlah revenue-nya Bayu sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Sebelumnya saya juga pernah berkarir di Bali, di sales operation di sana. Kemudian sebelumnya saya juga dapat kesempatan untuk melanjutkan studi saya di Prancis, mengambil MBA di HEC. Sebelumnya saya lama berkutik di produk dan pricing, terutama di Simpati, tahu ya, kartu prabayar Simpati. Sekarang kan sudah digabungin semua jadi Telkomsel Prabayar. Sebelumnya saya lulusan Teknik Industri 2004 dari ITB. Lumayan jauh ya gapnya dengan teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita nonton video dulu yuk. Nah, ini ada video. Ini syutingnya. Kamera roll, ledakan siap, action! Ledakan! Abang, gimana sih? Woi, ledakan bukan ledekan, bos. Capek lagi. Take 2, ledakan yang kencang ya, action! Kok ninggalin sih? Gimana abang kaget tadi? Ini kecepatan tadi lo, ngeledakinnya gue belum siap. Iya. Oke, tunggu. Lanjut. Take 3, Joe jangan kabur ya, action! Kambing siapa nih, woi? Kalau kambing mau main bedakin dulu kek. Kacau nih. Lagi. Oke, sekali lagi, tolong kambing dikondisikan, action! Cut! Oh, gitu dong kerja. Ini iklan jadinya. Di jamtangan.com banyak pilihan yang bikin lo tampil ganteng kayak jagoan. Keren kan Seiko Prospex Marine Master ini? Download aplikasi jamtangan.com sekarang. Beli Seiko ya di jamtangan.com. Kok jam semua? Lah, buka gue nggak ada. Tadi actionnya mana? Tadi syuting ngapain? Ini artisnya marah-marah. Ya marah lah. Syuting subuh seharian. Muka gua nggak ada, muka dia yang nggak ada. Lu gantung seharian anak orang. Kasian tahu dia kan? Sorry bang, gue cuma dabar. Namanya juga iklan jam tangan bang. Kan orang beli jamnya, bukan abangnya. Iya kan? Sih. Selamat loh. Untung jam tangannya keren. Nah, kira-kira itu nggak sih yang dinamakan viral marketing? Atau teman-teman punya pendapat lain? Monggo nanti disiapin ya, kalau kita nanti akan diskusi. Jadi ke bawah-bawahnya nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, sebelum masuk viral marketing, pengen tahu dulu, sebenarnya apa sih marketing itu? Kalau marketing itu sebenarnya semua aktivitas, semua proses untuk membuat, mengkomunikasikan, menyampaikan, tukerin sesuatu tawaran yang punya value tertentu buat customer, buat klien, buat partner, atau buat masyarakat secara luas. Itu sebenarnya marketing. Mungkin kalau teman-teman tahu, ada marketing yang dulu frameworknya ada 4P, price, product, promotion, place, ada macam-macam framework lain, ada upper funnel, middle funnel, itu macam-macam. Tapi ujung-ujungnya satu sebenarnya. Ujung-ujungnya itu cari cuan dari produk yang kita jual. Gimana caranya produk yang udah kita bikin, yang udah kita desain, itu bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan revenue sesuai yang kita pengenin. Oke? Nah, dulu mungkin teman-teman kenal ini, ada namanya traditional marketing funnel. Jadi kita mulai dari awareness, gimana cara suatu produk, kalau kita punya produk baru, gimana caranya membangun awareness, gimana orang-orang tahu dengan produk kita. Itu makanya teman-teman melihat banyak produk yang punya iklan gede-gedean, punya iklan masif banget di TV, sebuah brand pasang di baju jersey sepak bola tim-tim terkenal. Ya, ini semua adalah bagian dari effort untuk membangun awareness brand-brand tersebut. Kalau orang-orang udah awareness dengan suatu brand, mereka butuh familiarity.
dengan brand itu, masuk kedua. Gitu. Jadi mereka harus tahu aja nggak cukup, tapi harus familiar. Sekarang kalau contohnya dulu, kalau di Sumatera ya, motor itu kan namanya Honda. Kalau kita mau beli air mineral sekarang Aqua, semua Aqua. Padahal mereknya macam-macam. Ada Le Minerale, ada Fit, ada Duatang, ada Indomaret, ada apa segala macam. Itu namanya familiarity. Gimana caranya membangun familiarity brand itu. Terus baru dia masuk ke consideration. Familiar aja nggak cukup. Karena contohnya mungkin kalau saya sih pergi ke mana? Ke Indomaret gitu. Saya mau beli air mineral, saya familiar banget dengan Aqua. Tapi yang saya beli juga paling air mineral Indomaret yang lebih murah, yang lebih mungkin punya pertimbangan-pertimbangan lain karena kualitasnya nggak jauh beda. Itu masuk ke tahap kita mikir apa ya, apakah ini yang kita mau ataukah ada yang lainnya. Kemudian baru kita purchase, kita beli barang tersebut. Terus kemudian beli aja nggak cukup, tapi apakah kita akan loyal apa enggak? Apakah kita biasa kita pernah beli suatu barang, kita udah sampai purchase, tapi kita nggak loyal gara-gara memuaskan barangnya jelek. Jadi kita nggak mengulangi lagi untuk beli barang tersebut. Tapi itu semua udah nggak ada lagi sekarang. Udah hampir nggak berlaku yang proses-proses kayak gini. Urutannya harus dari aware dulu sampai loyal. Itu udah nggak berlaku. Kenapa? Jawabannya karena ini. Karena sosial media. Jadi orang itu semua informasi bertebaran luas di dunia sosial media, di dunia maya. Semua orang bisa cari informasi dengan semudah. Tinggal browsing, tinggal pencet-pencet di HP-nya, semua keluar. Jadi tahapan-tahapan itu udah nggak ada lagi. Kita punya sekarang yang namanya consumer decision journey, kalau saya bilang. Jadi awalnya tuh kita punya initial consideration set di paling kiri ini. Jadi kita udah punya nih, misalnya kita mau beli suatu baju atau apa gitu. Itu kita udah punya tuh brand-brand yang udah ada di otak kita. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Terus kemudian konsumen-konsumen ini akan aktif banget untuk nyari informasi tentang brand yang mau dia beli. Terutama kalau barang-barang tersebut harganya mahal atau harganya tinggi. Biasanya kalau harganya murah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan, mungkin mereka nggak akan terlalu banyak nyari informasi segitunya, bener kan? Nah di tahapan inilah mereka tuh nyari-nyari dari brand-brand yang banyak yang udah punya di initial consideration tadi, ini brand-brand tadi bisa tereliminasi atau muncul brand-brand baru yang sebelumnya emang nggak dimasukin di inisial tadi. Terus setelah itu baru dia langsung beli. Nah tadi bayangin ya bedanya, tadi kan harus butuh familiarity, harus butuh consideration, macam-macam. Nah ini sekarang mereka ngelakuin itu tuh dalam suatu tindakan gitu, cepat. Akhirnya mereka beli dengan berbagai macam pertimbangan. Setelah beli, nah ada namanya post-purchase experience. Nah, dia itulah yang akan ngejadiin faktor-faktor baru, variabel-variabel baru yang akan mempengaruhi dia ketika dia akan beli barang lagi. Nah inilah faktor-faktor yang akan mempengaruhi dia dan akan menambah initial consideration set mereka. Contohnya kemarin kita beli baju merek A. Oh bagus nih, berarti nanti ketika dia mau beli baju lagi, si merek A ini akan punya suatu nilai tambah ketika si pelanggan ini bikin initial consideration set tadi. Atau sebaliknya, kalau ketika mereka beli baju ternyata jelek, gampang robek, terus sablonannya gampang hancur atau gampang luntur, itu ketika dia mau beli baju lagi, di awal initial consideration set tadi, dia nggak akan masukin brand tersebut. Nah, apa sih yang mempengaruhi orang-orang di dalam setiap tahap tadi? Gitu. Nah, ini kalau dari McKinsey report yang quarterly nanti akan saya kasih juga buat teman-teman baca-baca. Inilah yang mempengaruhi pelanggan atau consumer untuk mempengaruhi mereka tuh ketika mereka mau beli suatu barang. Nah kalau tadi di tahap yang awal ya, initial consideration set, faktor-faktornya ini aja nih. Pertama 39% itu mereka dipengaruhi oleh company driven marketing. Jadi kayak iklan tradisional, billboard, baliho, sponsorship, misalnya ngecat lapangan basket di kampus atau di sekolah, ada salesperson segala macam. 28% tuh berdasarkan past experience mereka. Jadi apabila mereka pernah beli sebelumnya, faktor inilah 28% akan mempengaruhi mereka untuk ngebikin initial consideration set dari brand-brand mereka. Nah, 21% lumayan banyak loh. Itu dari namanya consumer driven marketing. Consumer driven marketing itu bisa dari word of mouth, online research, review orang, review KOL, review di YouTube kan banyak review tuh. Ada kalau nge-review barang tuh ada gadgetin, ada jagat review macam-macam. Atau mau beli tas ada reviewnya, mau beli sepatu ada reviewnya, kayak gitu-gitu. 12% cuman dari kita ngobrol sama agen di store-nya. Tahap pertama ya tadi yang di pojok kiri banget tuh, yang di initial consideration set. Masuk ketika mereka bikin active evaluation, ini yang namanya consumer driven marketing itu makin gede lagi proporsinya, 37%. Jadi mereka di tahapan ini itu mereka akan lebih banyak dengerin kata orang, online research, terus marketing effort yang tidak terlalu yang lebih jujur lah, yang
review segala macam. Nanti ketika udah mau beli, masih gede juga, masih 31% di drive oleh consumer driven marketing. Jadi saya mau share sama teman-teman bahwa di dunia sekarang ini, tradisional marketing kayak bikin baliho gede-gede, iklan TV, itu iya masih berpengaruh. Cuman yang nggak kalah berpengaruhnya itu adalah yang lebih consumer driven marketing. Jadi hal-hal effort marketing yang dilakukan yang terkait langsung sama konsumernya. Contohnya apa? Ini dia. Nah, jadi kita pengennya invest di consumer driven marketing. Objektifnya apa sih? Biar consumer itu bisa belajar tentang brand kita, tentang produk kita. Jadi bukan kita nge-push terus informasi ke mereka, tapi ngajak mereka, gimana caranya ngajak mereka untuk ayo dong ikut belajar tentang brand kita juga. Biar lebih natural, biar lebih aspiratif untuk bisa beli brand kita. Key ingredients-nya 2, engagement sama customer. Jadi kita benar-benar interaksi sama kayak teman ke customer kita sama internet. Macam-macam lah. Coba contohnya ada SEO, SEM, ini programmatic di Google untuk gimana caranya search engine optimization dan search engine untuk gimana caranya ketika orang cari sesuatu yang terkait sama brand kita di Google itu bisa dapat yang hasil yang paling atas, ada digital placement, ada idea box. Kadang-kadang brand-brand itu ngajak pelanggan-pelanggannya untuk berpartisipasi, bikin produk bareng, ada loyalty program, ada content management, ada viral marketing. Nah, mungkin ini nanti akan kita bahas ya. Nah, kalau ngomongin viral marketing, sebenarnya ini bedanya dulu dan sekarang. Dulu tuh iklan-iklannya tuh di-push ke customer. Terus kedua, cuma satu arah dari perusahaan ke ke customer-nya gitu. Terus ketiga, dia menginterupsi kita. Jadi kita lagi nonton TV, diinterupsi sama iklan. Kadang-kadang sebel kan? Tidak, kesannya itu tidak baik terhadap produk itu sendiri. Terus fokusnya cuma ke brand-nya dia sendiri, ke produknya dia sendiri. Oh, barang ini bagus, segala macam. Terus pengukurannya sendiri itu manual banget dan butuh waktu agak lama untuk dapetin pengukuran itu sendiri. Nah, kalau yang baru, ini metodenya pull. Jadi kita gimana caranya kita mengajak pelanggan-pelanggan kita untuk narik informasi buat diri mereka sendiri tentang brand tersebut. 2 arah, jadi antara bisa komunikasi antara pelanggan dan juga brandnya tersebut. Dan fokusnya tuh ke kamu, dan kamu. Ke consumer, dan consumer. Ini lebih otomatis karena lebih main di digital, lebih pengukurannya juga lebih real time, lebih cepat, bisa dimonitor langsung gitu. Dan kita ngedevelop properties. Kalau dulu kan kita beli iklan, beli pasang di TV, pasang di surat di koran, di majalah. Nah, kalau ini kita sekarang develop properties. Berapa banyak brand yang bikin YouTube, berapa banyak yang bikin Instagram, itu properties kita untuk itu kurang lebih. Ini pembukaannya. Sebenarnya apa sih viral marketing itu? Nah, viral marketing itu sebenarnya intinya inisiatif yang terkait dengan produk yang kita punya. Ini kuncinya. Jadi kita rely ke orang-orang untuk nyebarinnya aja. Jadi kita harapin kita dibantu oleh orang-orang untuk nyebarin campaign kita ini, untuk nyebarin effort kita ini. Itu intinya nyebarin, kita minta bantuan orang, bukan kita minta bantuan. Kita rely ke orang-orang untuk nyebarinnya. Kenapa? Pertama, kita pengen inspiring orang supaya beli barang kita. Jadi kalau zaman sekarang kan agak sulit ya, maksa orang untuk beli barang. Misalnya, beli sabun ini, bagus banget. Kita agak sulit untuk membeli itu. Kita lebih baik untuk menginspirasi orang dengan sebuah brand supaya mereka mau menggunakan atau memakai brand tersebut. Kedua, ini hemat uang. Bayangin aja, kalau banyak yang nyebarin, berarti kan cost kita untuk menyebarkan suatu brand, menginformasikan suatu brand itu jauh lebih rendah. Karena dibantu dengan segitu banyaknya pelanggan kita yang willing untuk nyebarin informasi tentang produk kita. Gitu. Kenapanya itu. Nah, terus sebenarnya apa sih yang buat sebuah effort marketing itu jadi viral? Kan itu pertanyaannya ya, yang kan kita umat. Nah, mungkin saya mau disclaimer dulu nih. Jadi nggak ada yang bisa garansi sebuah campaign jadi viral. Ya, ini satu dulu. Jadi nggak ada 1 + 1 sama dengan 2. Itu tuh agak sulit di dunia marketing di campaign ini. Karena benar-benar faktornya sangat banyak banget. Jadi ini dulu disclaimer-nya. Tapi kita bisa mendekati kira-kira apa sih, kita bisa belajar dari campaign-campaign yang dulu. Apa sih yang mereka lakukan atau elemen-elemen apa sih yang mereka bikin supaya sebuah campaign marketing itu jadi viral dan intinya disebar-sebarin banyak orang. Nah ini teman-teman mungkin tahu nggak ya? Dulu kan harusnya tahu lah. Ini dulu pas awal-awal pandemi ada dalgona, orang ngocok-ngocok segala macam. Terus ada makanan yang dengan mentai-mentaian, nasi mentai lah, spaghetti mentai lah, sushi mentai, semua mentai. Terus ada boba-boba,
boba bubble drink. Ada lagi terakhir kafe kekinian. Kalau di Padang ini apa ya? Forestry kali ya. Nah itu ini kan semua orang banyak banget nge-share dia lagi bikin dalgona, nge-share dia lagi makan mentai, nge-share dia lagi di kafe ini, lagi di kafe itu. Nah itu kenapa sih produk-produk 4 ini tuh bisa jadi banyak di-share orang, bisa jadi viral? Ini dasarnya. Produknya tuh harus bagus dulu dan memenuhi kebutuhan. Jadi kalau produknya sendiri nggak bagus dan nggak memenuhi kebutuhan, oke lah mungkin saat bakal viral. Cuman habis itu orang nggak akan balik lagi, nggak akan bertahan lama. Jadi ini sebenarnya basic dari semua inisiatif marketing atau produk apapun yang teman-teman mungkin bikin lagi usaha. Produknya memang harus bagus dan memenuhi kebutuhan atau mensolusikan pain point yang ada di pelanggan saat ini. Oke, itu pertama. Ini basic banget. Kalau ini nggak ada, ke bawah-bawahnya udah wassalam aja. Jadi ini basic banget dan ini harus kita bisa penuhin dulu. Nah yang kedua, kalau bisa sih kita pakai mainnya di digital marketing. Jadi mainnya semua tadi kalau ingat slide sebelumnya adalah kuncinya internet dan engagement sama customer. Oke, kenapa? Kenapa harus pakai digital marketing? Kalau teman-teman lihat, handphone itu jumlahnya sekarang 130% dari jumlah penduduk. Jadi satu orang tuh bisa pegang 2 handphone. Ya kan, pastilah banyak yang ada 2 handphone, 2 nomor. 56%-nya lagi tuh connect ke internet. Nah, kalau spending time, itu sepertiga buat tidur, sepertiga buat internetan, sepertiga buat yang lain-lain. Ya belajar, ya makan, ya mandi, ya pergi-pergi. Tapi sepertiganya buat internetan. Bayangin loh, sepertiganya 8 jam. Ini luar biasa. Bayangkan, ini kesempatan besar buat para marketers gitu untuk nge-reach orang-orang ini. Internet, dia 8 jam dia mantengin internetnya. Ya pasti kalau nonton TV, baca koran lebih sedikit dong daripada itu. Berarti dia masuk ke sepertiga yang lain-lainnya. Nah, fokusnya di digital tuh kenapa? Karena satu, dia bisa komunikasi 2 arah. Jadi kita bisa engagement kita luar biasa, kayak balas-balasan komen di Instagram, Twitter, reply-replyan, segala macam. Terus kedua, kalau produk kita bermasalah, ini yang penting, kita bisa deteksi langsung. Kalau produk kita masalah, gampang banget. Lihat aja di kolom komentar, pasti banyak yang komentar, ini nggak bisa nih, ini rusak, ini apa, jelek, penuh, apa segala macam. Nah itu gampang banget dan kita bisa langsung improve produk kita saat itu juga. Yang kedua, bisa diukur. Jadi kita nggak ngeraba-raba. Kalau pasang billboard, gimana coba ngukurnya? Bingung juga kan? Nah kalau di dunia digital, semua bisa diukur. Berapa yang lihat, berapa yang klik, berapa yang share, itu semua bisa diukur. Jadi kita bisa tahu campaign ini sebenarnya bagus atau enggak, jalan atau enggak segala macam. Itu yang keunggulan. Terus ketiga, ini connected journey. Connected journey maksudnya apa? Karena nyambung gitu. Jadi ketika dia lihat iklan, dia tertarik, dia bisa langsung beli, dia bisa langsung WhatsApp untuk order, dia bisa langsung pesan ke websitenya misalnya. Jadi nggak putus gitu, nggak putus di jalan. Kalau kita lihat billboard atau lihat TVC, kita lihat di media luar, kita lihat di TV, kita butuh waktu lagi. Misalnya harus ke tokonya, atau even pesannya lewat WhatsApp, atau pesannya lewat internet, itu putus journey-nya. Jadi kalau journey-nya putus, itu ada opportunity yang bisa hilang, yang bisa drop di sana. Terus keempat, kita bisa mulai kecil-kecilan dulu deh. Gitu. Tes dulu Misalnya kita budgetnya cuma punya 50.000, 100.000, itu kita bisa mulai dengan ngetes dulu iklan-iklan kita di internet ataupun media sosial. Terus audiensnya juga bisa kita custom. Misalnya nih kita bikin produk cuman buat misalnya kita punya produk buku, jualan buku SMA atau kuliah. Ya udah kita targetin aja yang audiens kita tuh umurannya sekitar 15 sampai 22 contohnya gitu. Jadi kita nggak perlu buang-buang uang untuk marketingin orang-orang yang udah tua, yang 40, yang seumur saya, untuk buku-buku ini gitu. Jadi itu bisa banget di custom, jadinya hemat budget juga dan lebih tepat sasaran. Yang terakhir ini cepat banget, jadi kita misalnya punya iklan A gitu ya, kita punya iklan B, kita mau ganti. Nah itu cepat banget, gampang banget gantinya di dunia digital. Jadi inilah kenapa sih kita lebih baik bukan lebih baik invest di digital juga. Nah sosial media sama placement ini sharing aja untuk yang kita lakukan di Bayu saat ini. Jadi di belakang tuh ada Nindi itu nama customer care kita. Jadi dia tuh tugasnya nangkepin bola komplainan. Terus di back itu kita punya programmatic, iklan programmatic, ada UAC itu dari Google, ada SEO, SEM, ada juga kita punya invest juga taruh
di web news dan blog. Jadi web news dan blog ini sifatnya lebih cerita, lebih sharing session. Jadi nggak ada hard selling di sana. Terus pemain tengah ini udah pasti ya ada TikTok, Facebook Group, sama IG, Instagram termasuk, ada Twitter dan juga YouTube. Di sini juga kita pakai KOL untuk nge-sharing informasi-informasi yang ada tentang produk kita. Karena makin banyak orang review, makin banyak kesebar juga di sosial media. Jadi objektif yang viral tadi lebih bisa tercapai. Nah, untuk goals-nya kita punya aplikasi sama website, di mana ini adalah tempat orang untuk bertransaksi, untuk pesan segala macam di sini.